Kasusnya tuh bukan masalah meniduri, bukan masalah jadi anak, bukan masalah apa, tapi masalah ketika Gio atau Panda, idola kalian, dengan panas hati, dengan segala concernnya dia apa ya, koar-koar di segala platform yang menurut dia aman ya. Waktu itu WA Group kalau nggak salah, yang menyudutkan, meskipun tidak mengancam, tidak ada kekerasan, dia menyudutkan segala macam. Memang itu nggak salah secara hukum. Saya sudah analisa. Ini bukti-buktinya yang ada semua, ini kamu nggak salah di sini. Pasal 335-nya nggak masuk. Tapi bisa kan kamu minta maaf karena kamu waktu itu panas. Dan panas itu juga lahir dari yang sebelumnya kamu cerita kamu mau bunuh diri. Berarti kan kondisi emosionalmu pada saat itu tidak stabil. Sehingga ketika kamu melakukan suatu tindakan, bisa nggak aku bilang kamu nggak pikir sepanjang itu? Atau bukan nggak pikir panjang, mungkin mikir panjang, tapi Gio dalam kondisi normal mungkin nggak kayak gitu. Sekarang loh kamu males koar-koar di sosmed, sudah mulai diem. Berarti mungkin kan? Nah, akhirnya dia mengakui, ya. Jadi, nah kamu bisa minta maaf atas ini. Karena dari awal saya sudah bilang, meskipun kamu secara hukum tidak salah dengan pasal-pasal itu, tapi, atau tidak bisa dijerat lah ya, tapi kamu salah secara etika. Ya. Sama seperti komen-komen netizen di sini yang kuman-kuman. Mungkin ketika saya proses belum tentu mereka melanggar secara pasal. Nah, tapi paling nggak mereka bisa mengaku salah karena melanggar etika dan kepatutan. Saya yakin kok kalau 1.200 orang di sini saya kumpulkan di suatu area dan saya ngobrol seperti ini, saya jamin nggak mungkin kuman-kuman itu langsung ngelempar saya dengan telur atau tomat, nggak mungkin. Paling kita malah datang tanya-tanya, salaman, minta foto, malah nggak kelihatan mana yang kuman. Ya, kadang juga ada orang iseng kok di sini. Jadi secara hukum mungkin kamu nggak salah, kamu nggak perlu minta maaf soal itu. Tapi kamu bisa loh minta maaf soal etikanya. Akhirnya dia oke, banyak proses tersebut dengan berbagai macam pembicaraan dan juga intermezzo ya, basa-basi, ngomong-ngomong yang lain. Ya akhirnya dia mengerti. Jadi saya harap nanti kita semua ya berharap di mediasi hari Jumat nanti lebih produktif ya. Beliau sudah mulai sadar. Ya memang nggak apa-apa guys, saya juga kalau lagi berantem sama orang juga kadang saya yang nggak sadar, saya perlu diingatkan ya. Ini proses pendewasaan namanya. Nah, sudah ya, saya sudah menjawab apa yang bisa saya sampaikan. Saya juga sudah izin dengan Gio untuk menyampaikan ini. Mengenai kasusnya kalian sudah clear. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang personalitinya beliau ya. Cerita hidupnya, bukan personality, sorry. Cerita hidupnya beliau. Jadi beliau ini sebelum jadi DJ ya, dia sempat jaga di toko emas ya milik orang tuanya, sama sempat punya pabrik ekspor impor ya, hasil laut. Dan ketika ngobrol-ngobrol, saya pasti juga ngetes kan, bener nggak orang ini memang punya pabrik? Katanya 6 pabriknya. Wah, kok nggak masuk akal ya, semudah itu dipercaya 6 pabrik. Saya tes deh, coba. Oh, ternyata setelah saya tes, karena kan klien saya juga banyak yang seperti itu, jadi saya sedikit banyak tahu lah industrinya. Ternyata memang beliau bener ya, tahu urusannya, masalahnya dengan ini, kalau ekspor ini urusannya dengan FDA di Amerika segala macam, beliau paham. Jadi memang apa ya, sulit karena saya nggak punya bukti juga, saya nggak bisa bilang beliau nggak pernah punya ya. Dari pengetahuannya sih memang kelihatan pernah punya. Dan beliau juga mengakui ketika itu di suatu waktu memang beliau sempat bangkrut, tutup semua pabriknya ya, karena kebijakan. Kalau urusan ekspor impor itu kadang nggak masalah kepiawaian kita dalam berbisnis, tapi ada hal-hal di luar kontrol kita kalau size-nya kita masih belum besar. Contoh kebijakan internasional ya, satu pengiriman dari Indonesia bermasalah di Amerika bisa diblokir semua pengiriman dari Indonesia. Bayangkan kalau diblokir semua, orang sudah terlanjur kirim tontonan ribuan ton, mati barangnya. Dan itu bisa membangkrutkan suatu perusahaan kalau cash flow-nya nggak kuat. Jadi wajar.
Lalu beliau juga memang menceritakan bagaimana dia bergelut dengan dunia musik. Dari kecil beliau ini memang pemusik. Dia bisa semua alat musik, hampir semua lah. Hal-hal khusus kayak biola gitu dia nggak bisa. Ya, jadi memang apa ya, musik instingnya sudah terlatih sejak kecil. Jangan lihat, oh DJ Panda baru terkenal 2 tahun belakangan ini. Orang bisa terkenal tuh karena ngecharge dulu, guys. Bisa jadi kalian-kalian semua ini juga melakukan hal yang sama. Contoh saya deh. Mungkin hari ini saya levelnya segini, ya. Level keterkenalan. Kita ngomong terkenalnya aja. Gio di level ini ya, jauh di atas saya. Nah, ketika nanti saya di sini, apakah ini berarti nggak ada perjalanannya? Orang lihatnya, oh overnight sukses tiba-tiba, orang nggak tahu Michael Sugijanto, tahun 2026 semua tahu Michael Sugijanto, misalnya kayak gitu. Nah, itu bukan overnight sukses ya, itu ada prosesnya. Semua orang sukses, klien-klien saya, teman-teman saya, yang saya ajak ngomong heart to heart, nggak ada yang bilang sukses itu gampang, bos. Ya. Orang si pewaris saja yang sudah beneran terima waris, orang tuanya sudah nggak ada, bingung kok dia harus ngapain dengan hartanya. Dan kalau dibilang sukses, dia juga tersinggung loh. Sukses apa? Saya ini baru tiba-tiba terima durian runtuh, saya masih nggak tahu harus diapain. Sukses dari mana kok? Sukses dari mana, Pak? Selalu seperti itu. Jadi nggak overnight ini ceritanya. Beliau sempat ngejob dengan bayaran 350.000 per main, ya. Sempat diusir dari rumah karena menentang suatu kebijakan orang tua lah. Ya biasa lah ya, anak-anak cowok atau semua orang sukses tuh ceritanya pasti ada gitu-gitunya. Perbedaan visi, misi segala macam, jalan sendiri. Akhirnya dia sempat itu saking susahnya bayar kos-kosan 700.000 per bulan aja nggak bisa. Dan dia gengsi dan juga nggak mau ngerepotin orang lain, dia nggak telepon temen tuh pinjam duit 500.000 atau berapa, nggak pinjem, ya. Dia rela tidur di alun-alun. Kalau nggak salah itu kota Kediri, saya lupa lokasi persisnya. Karena dia diusir dari kos-kosan. Sekarang saya tanya, dari 1.200 orang di sini, berapa banyak sih yang masih bisa ngekos dan bisa bayar? Kalau separuh atau 90% aja di sini masih ngekos, masih ada tempat tinggal, berarti Gio itu pernah lebih susah dari kalian. Artinya apa? Beliau pun juga manusia, kalian pun juga manusia. Suatu hari beliau bisa jatuh, suatu hari kalian juga bisa naik. Syaratnya apa? Ya berkarya. Karena beliau sangat mencintai dunia musik. Bahkan ketika kita ngobrol dan beliau sudah merencanakan kapan mau pensiun dari profesional DJ, itu pun ketika saya bilang, tapi sayang kamu punya talenta, jangan dibuang. Oh, nggak mungkin kok, saya nggak mungkin buang. Pasti saya akan seumur hidup bergelut dengan dunia musik, apapun itu bentuknya, jadi duit atau enggak. Ya. Beliau itu kalau di masa-masa inspiratifnya bisa menciptakan 5 lagu, 3-5 lagu setiap hari. Ya. Perbandingannya dengan masalah ini, 1 lagu pun susah sekali munculnya. Jadi kalau dibilang, oh Panda kok sombong, tengil, nggak merasa bersalah, itu salah. Sombong ada iya, tengil iya, tapi nggak ada rasa bersalah, itu salah sekali. Ya. Meskipun saya bisa ngomong tadi pertama, memang Panda ini ada sombongnya, tapi saya nggak pernah bilang bahwa beliau tidak merasa bersalah. Memang orang sombong nggak bisa merasa bersalah, ya kan? Beliau ini bisa dibilang jenius di dunia musik. Setelah beliau menceritakan, dia menciptakan lagu, berkolaborasi dengan DJ internasional siapa saja di tahun berapa aja. Saya merasa berarti memang kamu ini punya talenta. Hanya saja panggungnya baru muncul sekarang. Ya. Beliau juga menguasai. Saya juga tahu kan, banyak teman saya juga DJ. DJ itu nggak cuma masalah jenius musik saja kok. Komunikasinya, ya, komunikasinya terhadap penonton, pengunjung, gimana kita ngangkat suasana, kapan harus down. Kalau bikin lagu kok jangan setengah-setengah. Kalau lagunya galau, galau sekalian, sampai musik-musiknya semua dibuat mengiris hati, menyayat hati, meskipun itu nadanya upbeat. Kalau mau bikin lagu happy, happy sekalian.
Nah, itu saya juga relate karena dalam sebuah surat atau dokumen, kalau kita pengacara atau kita mempresentasikan kasus kita, memang ada baiknya seperti itu. Ya, kalau dokumen ini isinya kita mau merendahkan posisi klien kita, ya, misalnya merendahkan hati untuk dapat dimaafkan, kita main serendah mungkin. Tapi kalau kita mau sudah kita yang korban, dizolimi, mereka nantang, kita lebih besar, kita ambil posisi atas sekalian. Ya. Tapi memang kalau di dunia hukum perlulah ngambil di tengah-tengah kadang-kadang. Seperti kasus ini, ya. Jadi beliau sudah berkarya, sudah melewati masa-masa susah tersebut, ya kan? Nah, ketika masih naik-naiknya, ya awal-awal bayarannya beliau itu kalau nggak salah 30-an juta per main. Bisa dicek di rate card-nya ini tahun itu. Ketika terkena kasus ini, beliau itu benar-benar terpukul berat. Orang tua ya pasti bayangkan lah kalau kalian coba ngomong ke orang tua kalian, "Pak, Ma, saya menghamili anak orang yang cowok-cowok di sini." Gimana reaksinya mereka? Gimana reaksi orang terdekat? Gimana itu semua berdampak ke diri kalian? Akhirnya di suatu waktu di Surabaya di gedung hotel, dia di kamar buka jendela, cari angin. Ya saya tahu karena saya juga cowok, saya juga sering cari angin, ya. Beliau berpikir seperti ini. Lihat bawah gitu ya. Kelihatannya lompat enak ini. Wah. Ketika saya mendengar itu juga, mana ya? Guys, wajar ya kalau kita makan nih, contohnya kacang almond. Saya makan, enak nih, normal ya, semua orang juga gitu. Saking enaknya saya makan lagi. Ini kalian misalnya habis apa? Buang air misalnya, kadang buang air kecil, buang air besar, pasti ada kelegaan kan? Wah, enak ini, wajar, biologis. Kalian maaf berhubungan badan dengan pasangan atau apalah, merasa kelegaan, baik cewek maupun cowok. Oh, enak nih, wajar lah. Cerita-cerita seperti itu di tongkrongan, jangan bilang porno atau apa, di tongkrongan itu banyak lah omongan seperti itu. Tapi saya coba tanya ke kalian, ada nggak dari kalian dipukul, bak, enak nih, ya? Terus kalian misalnya diserang netizen, dihina-hina, ya mungkin akhirnya bisa bikin viral. Tapi awalnya ketika kalian kena tembakan, terus kalian bilang, wah enak nih dihina-hina satu Indonesia. Normal kayak itu. Sama dengan kasusnya Panda, ya. Dia lihat ke bawah, cari angin. Enak kan kalau dia bilang, wah kena angin-angin gini pas lagi masalah, memang enak nih, normal. Tapi ketika beliau lihat ke bawah, ya, ini bukan dipukul loh guys ya, ini jatuh, kena aspal, konkret. Kalian lihat, kalian bisa membayangkan. Terus kalian merasa, lompat enak nih. Artinya kan jatuh enak nih. Ketiban aspal dari ketinggian nggak tahu lantai berapa, bam, enak nih. Saya nggak bilang beliau itu terganggu mentalnya atau berusaha menggiring masalah ini ke kesehatan mental, ya, dengan bilang bahwa karena klien saya ada gangguan mental, klien saya nggak bersalah. Bukan itu. Tapi enak itu kan suatu relativitas ya. Makan kacang almond sama makan nasi padang sama-sama enak, tapi enakan padang. Setuju ya? Tapi ketika dia mikir bahwa kena masalah, atau ketika dia kena masalah, lalu dia berpikir bahwa jatuh ini lebih enak daripada hidup dengan masalah dan rasa bersalahnya. Sudah bisa dibayangkan nggak? Kira-kira rasa bersalahnya beliau ini di level mana?
Jadi kalau dibilang siapapun, terlepas kenal atau enggak, ya, mungkin pelapor, kalau bilang bahwa Gio nggak merasa bersalah, yaitu possibility kemungkinan cuma dua. Satu, mungkin Gionya belum bisa menyampaikan dengan baik. Jadi yang kelihatan sombongnya, bukan rasa bersalahnya. Meskipun kata-katanya minta maaf. Pertama. Kemungkinan kedua, ya mungkin orang itu tidak punya empati aja. Ya, kalau sudah ngobrol, sudah kenal beliaunya, terus bilang Gio ini nggak merasa bersalah, ya mungkin kamu yang nggak punya empati, bukan Gio ya. Jadi gimana ya, mau ngomong empati guys, saya ini lawyer. Kehidupan sehari-hari Anda bisa tanya ke teman-teman saya termasuk orang yang apa ya, baik, sopan segala macam, oke. Tapi kalau kamu mulai masuk ke batas saya bisa sangat apa ya, ada kalau dibilang psikopati tendensi ya. Oh, kalau kamu emang udah kayak gini, ya udah, saya putus perasaan saya sama kamu, kita main secara formal. Saya sangat gampang ngekat seperti itu. Saya sudah berpuluh-puluh tahun melatih untuk kontrol empati saya, sampai di waktu-waktu tertentu kelihatan saya ini nggak punya empati. Tapi ngomong sama Gio 1 jam pertama, nggak perlu 4 jam sebenarnya. Sisanya kita ngomong yang fun-fun aja lah, happy-happy. 1 jam ngomong sama Gio. Ya, orang seperti saya pun yang skeptis awalnya ya, itu bisa, oh orang ini kasihan benar gitu. Empati saya bisa nyala gitu, tanpa saya suruh ya. Jadi jangan pernah keluar omongannya setelah mendengarkan live ini. Saya harap kalian boleh bilang beliau ini salah, beliau ini ABCD, tapi jangan bilang bahwa Panda ini nggak merasa bersalah, nggak punya empati, dan lain-lain. Beliau boleh sombong, boleh secara etika moral salah, saya tadi bilang kan, tapi nggak ada ceritanya beliau nggak punya empati, itu nggak ada ya. Jadi memang gimana ya, mau menyimpulkannya juga bingung. Ya, beliau juga manusia lah seperti kita ya. Kadang bisa salah, bisa benar, kadang bisa kena masalah, bisa nggak kena masalah ya. Jadi itu mengenai backgroundnya beliau, dan juga poin pertama mengenai kesombongannya dia ya. Dan juga masuk itu termasuk poin kedua, di mana beliau ini punya empati kok, bisa merasa bersalah. Jadi beliau ini merasa bersalah, memang sombong dan dia merasa bersalah. Itu merupakan pandangan saya personal ya terhadap Panda. Dan ketiga, beliau ini sangat sayang dengan keluarganya ya. Terlepas dari beliau sekarang sudah bisa mandiri, beliau ini kalau dibandingkan saya ya, ini kalian juga saling self reflect lah setelah mendengar cerita saya nanti. Kalau menurut saya, dibandingkan saya, ya jauh ya. Beliau ini sangat amat family man. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena beliau lulus dari berbagai macam tes yang saya berikan. Bukan saya purposely mau ngetes beliau ini family man atau enggak. Tapi saya buka mengenai keluarga, saya buka dengan pertanyaan ini. Gi, kamu kan, saya ajak kamu bertemu ini karena saya merasa kalau saya jadi kamu dan setiap kemana-mana saya harus didampingi orang tua seperti itu, pasti ada merasa nggak nyaman ya. Saya percaya semua di sini itu memiliki masalah yang sama. Kalau di depan orang tua, pasti kita nggak bisa 100% jadi diri sendiri. Contohnya kalau kalian nongkrong, wah sering keluar kata-kata kotor, sering keluar bercandaan-bercandaan tongkrongan. Ketika sama orang tua, masa kalian kayak gitu? Sedekat apapun itu pasti kan susah, ya kan? Jadi saya
saya tanya dia, saya merasa kalau aku jadi kamu, pasti saya juga nggak nyaman. Nah, kamu gimana? Oh ya sama kok, pasti ada nggak nyamannya. Tapi saya juga melihat orang tua saya ini kasihan, ya. Dengan masalah seperti ini, mungkin stres level saya segini. Orang tua saya ini segini. Bahkan sampai ayah saya, ya papa harus kontak-kontak orang, cari-cari bantuan, teman diskusi lah, bukan bantuan gimana lah, teman diskusi. Terus mama itu sampai stres, ya, nggak bisa tidur dan segala macam. Saya merasa mereka butuh ini sebagai distraksi, ya, supaya nggak terlalu kepikiran, supaya mereka juga melihat karya saya juga, nggak cuman fokus ke masalah saya. Jadi meskipun saya bisa buat masalah, saya juga bisa buat karya gitu loh guys, yang dinikmati banyak orang. Bahkan beliau memang secara kalau kalian pernah nonton konsernya beliau atau kayak acaranya beliau lah, itu dia ada playlist pakem yang nggak terlalu dirubah. Memang ini ada message di sini, dia seakan-akan curhat dengan para penontonnya dengan kata-kata lirik dan segala macam dan nada yang dibawakan. Dan ini dia bawakan terus karena dia mau sebanyak mungkin orang mendengar. Kan setiap venue beda kan, venue sama beda hari pun kan beda pengunjung. Nah ini dia mau menyampaikan pesan ini dan itu selalu kena. Ya buktinya kalau nggak kena kan nggak diundang lagi ya, kalau nggak rame. Jadi beliau sangat peduli, daripada keluargaku stres mending saya bawa. Mereka juga lebih merasa aman, nyaman karena dia tahu nggak saya ngapain aja kalau nge-DJ. Nggak terus tidur dan membayangkan waduh nanti anakku ini berulah lagi dan segala macam. Dan pembicaraan nyambung kemana-mana, akhirnya beliau pun bilang bahwa setiap penerimaan yang saya dapat itu semua ke ibu saya. Wow, saya kira keren juga ya. Bukan berarti orang tuanya butuh uang guys, tapi mindset seperti ini loh, ya, yang semua ke orang tuanya. Makanya beliau semakin sukses. Beliau hanya megang berapa sih, saya nggak butuh uang kok, saya belum punya pasangan hidup, belum punya keluarga, belum punya anak. Happiness atau kebahagiaan saya itu simple kok, cuma dari kopi dan rokok. Udah itu aja, nggak ada kebahagiaan lain. Berapa sih saya butuh hidup? Per bulan paling cuma 20 atau 15. Itu pun 5 jutanya saya buat top up beli skin di Mobile Legend. Oh sama, mega kolektor berarti ya, sama kita tos. Saya juga mega kolektor. Jadi ya hidupnya beliau itu seperti itu. Makanya kalau beliau itu dibilang sibuk, ya sibuk kalau malam. Tapi setelah jam bangun dan sebelum beliau istirahat untuk konser malamnya, ya jam-jam seginilah beliau itu free. Saya WA cepet balasnya. Barusan tadi saya WA ngomongin yang lain, cepet balasnya. Ya, jadi ya memang orangnya gitu ya, very introverted, suka berefleksi ya, suka diam, suka mencari kesenangannya sendiri. Ya, temannya banyak, tapi ya memang ada tendensi seperti itu. Jadi jangan dibilang kalau introvert tak punya teman, ya nggak juga ya. Sangat family man. Nah, jadi pertama dia memang ada sombongnya, tapi dia bisa merefleksikan diri ya. Dia bisa sadar, mudah ditegur kalau caranya kita masuk pas. Dan tergantung siapa yang ngomong ya. Mungkin kalau kalian yang negur ya didengarkan guys. Terus kedua, beliau merasa bersalah, bukan tidak, sangat merasa bersalah bahkan ya atas kasus ini. Dan ketiga, beliau orangnya sangat family man. Nah, nanti kalau ada poin keempat, kelima, kalau kepikiran saya akan share, tapi saya sudah selesai mendeliver apa yang saya janjikan pada kalian. Saya berjanji untuk menceritakan kira-kira dengan pertemuan private ya, karena saya nggak hadir waktu beliau sama Erika ya, saya nggak tahu. Tapi ketika sama saya 4 jam itu, inti sari pembicaraan kita ya ini. Ya. Ya ini karena sudah selesai saya menceritakannya, saya akan mulai coba untuk baca komen ya. Jadi kameranya saya dekatkan. Nah, sini nggak sampai sejam.
Nah ini gimana orangnya merteri itu apa ya? Suasana Gambang ya, memang orangnya sangat ya seniman kan gitu guys, senang mudi-mudi apa ngono loh. Ya kayak gitu ya, memang karena itu beliau seniman hebat. Nah ini ya, saya lihat berapa kuman-kuman ini ya, katanya family man. Kalau family man ya ngasih lah semua gini-gini. Nah kita nggak bisa ya menentukan aksinya orang karena definisi yang dari kita sendiri. Contoh, banyak netizen di sini bilang wah ini lawyernya baik ya, selain kantong bening apa itu, enggak, bukan itulah, tapi yang baik deh saya ambil sebagai contoh karena itu nggak nyambung. Ini contohnya baik. Oke, saya orang baik menurut definisi siapa? Menurut klien-klien saya mungkin, tapi mungkin nggak semua. Tapi menurut lawan-lawan saya bisa jadi saya jahat. Menurut orang yang pernah berantem sama saya, jadi bisa dibilang saya mungkin sorry to say bangsat, brengsek, atau kata-kata lain yang tidak apa ya, tidak positif lah. Kan relatif ya. Bagi kemarin saya sempat giveaway, saya kasih 100 ribuan sampai 500 ribu. Bagi mereka yang merasa yang menang dan dapat uangnya, Mbak pasti bilang thank you Pak pengacara yang baik, semoga barokah bla bla bla. Ya wajar, dia terima kebaikan dari saya, dia memberikan kebaikan, doa. Good, normal. Tapi bagaimana dengan yang nggak menang giveaway? Saya udah komen paling banyak tapi kok nggak menang. Pasti di pikiran mereka saya nggak adil, saya jahat. Atau mungkin orang-orang lain yang nggak pernah saya bantu. Wah sombong itu orangnya. Nggak pernah ngobrol sama saya, mungkin nggak pernah berkesempatan untuk beraudiensi dengan saya. Wah Michael tuh sombong, susah ditemui, sok sibuk. Ya kan? Tapi ada orang-orang yang memang benar saya bisa temui beberapa kali, dan mereka juga tahu jadwal saya, bilang wah Michael ini baik loh, di tengah-tengah kesibukannya dia masih mau ketemu saya, bakal ngobrol sampai 3 jam, 4 jam sekalipun. Relatif. Dan baik menurut orang ini itu adalah saya memberikan waktu saya. Tapi untuk orang yang menerima giveaway, mereka nggak lihat waktunya, mereka lihat uangnya. Saya baik karena saya kasih uang. Jadi definisi saya baik itu bisa macam-macam. Bisa saya kasih waktu saya, bisa saya kasih uang saya. Ya, macam-macam. Jadi nggak bisa dibilang, wah, Gio kok family man harusnya A, B, C, D. Kita nggak bisa ngatur hidupnya orang. So, ya. Bukan berarti statementnya yang bilang ini baik itu salah, atau yang bilang jahat itu salah. Pantas dia bilang baik karena dia pernah menerima kebaikan dari saya. Sebaliknya yang jahat, pantas dia bilang saya jahat karena mungkin beliau-beliau ini pernah menerima kejahatan dari saya, baik itu sengaja maupun tidak. Ya kan? Jadi semua itu relatif. Dan kita nggak bisa kontrol orang. Kita berhak ngomong nggak apa-apa. Tapi kita nggak berhak untuk menentukan orang ini kalau gini harusnya ini. Kalau Panda ini family man ya family man. Ya, saya bisa bilang kan, saya bilang kacamata saya. Kan ada cerita beliau, bagaimana beliau mengutarakan dan segala macam, saya merasa beliau family man. Tapi dari perspektif lain, mungkin korban atau apa, ya, merasa wah kok family man nggak gini segala macam apa, ya perspektif, ya, nggak apa-apa, ya tos dulu ya. Thank you atas waktunya. Sorry saya nggak bisa baca panjang-panjang karena ini WA sudah mulai berdatangan ya. Mungkin saya akhiri dulu live kali ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan juga ya saya nggak bisa apa ya, kan ini kasus hukum ya, kasus hukum itu kan harusnya kita bicara hukum, kita nggak bicara dukungan netizen. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika pun para pihak yang terlibat ditutup nih akses untuk mendengarkan public opinion. Tapi nggak apa-apa,
Saya nggak bisa minta support kalian, siapa saya nggak berhak ngatur hidup kalian, mau support terserah, mau nggak support terserah. Tapi saya hanya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support saya, dan juga support idola kalian dan keluarganya, ya, Kopan. Thank you sudah menunjukkan apresiasi yang besar. Meskipun Kopan orangnya cuek, orangnya nggak ngurus, orangnya kelihatan tengil, tapi beliau sangat mengapresiasi kok dukungan kalian. Mungkin karena sudah terlalu banyak aja netizen yang juga membenci dia, jadi dia sudah tidak bisa memilah-milah. Udahlah, saya nggak mau ngurus ini untuk sementara waktu. Tapi putusnya komunikasi Kopan dengan kalian bukan berarti Kopan nggak sayang, ya, nggak peduli. Ngomongnya di depan saya nggak peduli, tapi lama-lama setelah ngobrol, oh ya, orang ini peduli banget, ya kan, peduli banget. Cuman di posisinya dia sekarang, dia nggak bisa membuang waktu untuk mengisi kepalanya dengan opini-opini publik, karena beliau harus fokus sama dirinya dan kasusnya, ya. Thank you semuanya, sekian dulu live-nya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya tak bales-balesin klien dulu, bye-bye.